Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenali nama Viking Raffi dari Tarakan, NRT 2022-25581 Prodi Hukum Keimigrasian A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan eh, proposal skripsi dengan judul Model Skema Pengawasan Keimigrasian terhadap Pengungsi Mandiri yang menimbulkan ancaman fatalitas sosial di wilayah Malang Raya. Di sini saya akan melakukan studi efektivitas pengawasan rumah detensi imigrasi Surabaya atas pengungsi mandiri di kawasan Malang Raya, Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang. Indonesia sebagai negara transit pengungsi. Migrasi paksa akibat konflik dan krisis kemanusiaan terus meningkat. Indonesia menjadi salah satu negara transit utama, padahal belum ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Kemudian, data menurut UNHCR per Desember 2025, terdapat sekitar 12.700 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di Indonesia. 49% diantaranya berstatus sebagai pengungsi mandiri yang tinggal di luar tempat penampungan resmi yang disediakan oleh IOM. Kemudian di era-era sekarang terdapat pemangkasan dana donor dari IOM imbas kebijakan Amerika Serikat pada bulan Maret 2025. Nah, untuk wilayah kerja Rudenim Surabaya sendiri, sekitar 430 pengungsi itu tersebar di wilayah kerja Rudenim Surabaya, termasuk hunian-hunian mandiri di wilayah Malang Raya. Jadi akar persoalan utama dari permasalahan ini adalah pengungsi mandiri yang hidup tanpa pendampingan dari UNHCR maupun IOM. Pemangkasan bantuan membuat kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, sehingga mereka rentan terdorong masuk ke dalam ranah patologi sosial. Lalu kemudian adanya kesenjangan aturan dan kenyataan di lapangan. Ini merupakan salah satu bentuk analisis saya dari eh, 4D atau Das Sollen, Das Sein, dampak, data dan dampak. Berhubung saya sendiri belum melakukan penelitian, jadi eh, hanya sampai kepada dampak. Dasolennya sendiri yaitu amanat dari hukum positif yang ada di Indonesia, yaitu bahwa Perpres nomor 125 tahun 2016 pasal 33 sampai dengan pasal 36 memberikan kewenangan kepada Rudenim untuk mengawasi fungsi sejak ditemukan hingga keberangkatan ke penempatan atau resettlement. Nah, untuk pasal 35 sendiri mengatur pemeriksaan identitas, foto sidik jari, kemudian dicantumkan kepada berita acara, serta pemberian kartu identitas khusus kepada pengungsi mandiri. Hal itu diperkuat oleh Undang-Undang Keimigrasian, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Permen Inipas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian. Nah, untuk realita di lapangan sendiri, yang pertama pengawasan itu seringkali hanya terbatas pada pengawasan secara administratif berupa pendataan dan pelaporan bulanan. Sedangkan untuk pengawasan secara real time atau secara langsung itu terhambat oleh adanya kekurangan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran. Kemudian jarak dari Surabaya atau tempat Rudenim Surabaya sendiri ke wilayah Malang Raya itu relatif jauh, yaitu sekitar 90 hingga 100 kilometer. Sehingga itu menyulitkan untuk melakukan kunjungan lapangan atau pemeriksaan lapangan secara real time. Kemudian, tentunya data pengungsi mandiri itu belum terverifikasi secara penuh oleh Forum Timpora bersama dengan Forkopimda dan juga Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang. Kemudian ada Forkopdensi juga yang baru saja dibentuk pada bulan April, akhir April 2026. Dan juga untuk Satgas PPLN sendiri belum ada. Sehingga untuk pengawasan secara real time dan efektif itu masih belum maksimal di tingkat daerah. Nah, lebarnya jarak dan amanat regulasi ini membuka ruang bagi munculnya patologi sosial di kalangan pengungsi mandiri di wilayah Malang Raya sebagai dampak adanya perbedaan Dasein dan Dasolek. Nah,
Untuk ancaman dari patologi sosial sendiri terdapat beberapa dimensi. Yang pertama yaitu dimensi ekonomi, bahwasanya memang pengungsi itu tidak diperkenankan preskriptif untuk melakukan pekerjaan secara formal. Namun juga pengungsi mandiri itu sebenarnya tidak mendapatkan bantuan dari IOM. Berbeda dengan pengungsi yang terdapat di community house atau CH, mereka mendapatkan bantuan sekitar 1.750.000 per kepala keluarga, per keluarga. Sedangkan pengungsi mandiri tidak. Jadi secara swadaya mereka menghidupi diri sendiri. Nah, itu pun menjadi persoalan karena dalam amanat Perpres dan undang-undang sendiri memang tidak diperbolehkan untuk bekerja secara formal sehingga mereka mau tidak mau terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja secara dalam sektor-sektor informal. Kemudian ada dimensi sosial, eh, hubungan antara pengungsi mandiri dengan warga lokal itu tentunya akan menimbulkan konflik secara horizontal maupun gesekan budaya. Bisa kita ambil contoh seperti pengungsi Rohingya dan masyarakat lokal di Aceh, yang di sana pada awalnya memang penduduk lokal menerima, namun lambat laun karena mungkin perbedaan sosial budaya dan juga dari pengungsi mandirinya itu memiliki tendensi tersendiri, sehingga warga lokal merasa terintimidasi dan akhirnya terdapat gesekan budaya dengan pengungsi. Kemudian ada dimensi psikologis, tentunya tekanan mental dari pengungsi mandiri itu sangat besar. Bahkan untuk pengungsi di saya juga sama karena menunggu resettlement atau penempatan ke negara ketiga itu semakin lama semakin eh, tidak ada kejelasan. Sehingga di sini terdapat tekanan mental akibat status hukum yang tidak pasti dan tidak memiliki akses yang memadai. Kemudian yang terakhir yaitu dimensi kriminal. Dengan adanya gesekan dari sosial, budaya, tekanan psikologis, dan ekonomi, itu juga dapat menimbulkan kejahatan, kejahatan akibat anomi atau ketidakadaan norma yang sesuai dengan masuknya pengungsi mandiri, sehingga terdapat pelanggaran hukum. Di sini bisa beraneka ragam, mungkin tindak tindak pidana itu seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual, kemudian penyalahgunaan narkotika, narkoba, dan juga seperti pencurian dan tindakan-tindakan pidana lainnya. Nah, untuk celah atau gap penelitian dan urgensi kajian ini, yang pertama, eh, celah teoretis dan praktis. Jadi Perpres 125 tahun 2016 ini dianggap sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang karena di sini hanya menekankan pengawasan administratif tanpa adaptif dengan keadaan real time di lapangan. Sementara pengungsi mandiri itu banyak mobilitasnya tinggi dan butuh pengawasan lapangan yang rutin. Kemudian celah empirisnya tentu saja belum ada kajian-kajian khusus yang membahas tentang efektivitas pengawasan pengungsi mandiri di wilayah Malang Raya. Kebanyakan eh, penelitian itu membahas di wilayah metropolitan seperti daerah DKI Jakarta atau di wilayah-wilayah eh, wisata seperti di Cisarua, Bogor. Kemudian dari celah kebijakan sendiri belum ada model pengawasan yang terintegrasi dan adaptif di wilayah-wilayah seperti di Malang Raya yang merupakan perpaduan antara wilayah yang metropolitan dan juga wilayah destinasi wisata. Nah, di sini saya juga sudah mencantumkan mengapa saya meneliti di wilayah Malang Raya. Karena yang pertama yaitu sebagai kota pendidikan dan pariwisata dengan banyak kampus dan destinasi wisata, baik destinasi wisata pegunungan, pantai, air terjun, ke perbukitan, dan destinasi-destinasi lainnya. Kemudian hunian pengungsi di wilayah Malang Raya ini karena memang dia kebanyakan berada di indikos atau ya mahasiswa kan banyak yang ngekos. Jadi memang tersebar di wilayah-wilayah yang bersinggungan dengan mahasiswa kebanyakan. Kemudian memang secara geografis dan jarak operasional itu memang antara Rudenim Surabaya dengan wilayah Malang Raya itu lumayan jauh, sekitar 90 atau 100 km. Selanjutnya untuk rumusan masalahnya, untuk yang pertama rumusan masalah satu yaitu membahas
pertanyaan apa saja bentuk-bentuk patologi sosial yang ditimbulkan dari keberadaan pengungsi mandiri di wilayah Malang Raya. Kemudian rumusan masalah kedua yaitu bagaimana model skema pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi mandiri yang menimbulkan ancaman patologi sosial di wilayah Malang Raya. Tujuan dan manfaat penelitian itu sendiri, yang pertama untuk tujuannya memetakan bentuk-bentuk patologi sosial pengungsi mandiri di wilayah Malang Raya pada dimensi ekonomi, sosial, psikologis, dan kriminal atau tindak pidana. Kemudian yang kedua, merumuskan rekomendasi strategis yang tepat berupa model skema pengawasan yang lebih efektif, terintegratif, dan adaptif bagi karakter di wilayah Malang Raya. Kemudian untuk manfaat penelitian sendiri, yang pertama, manfaat akademik mengisi kekosongan literatur pengawasan pengungsi mandiri dari perspektif eh, suruhan perspektif wilayah Jawa Timur atau yang merupakan sentra pendidikan dan pariwisata sekaligus, dan menguji teori efektivitas hukum dari Suryono Sukanto. Kemudian bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal ini Rudenium Surabaya dan Kalimalang sebagai bahan evaluasi pengawasan dan pedoman operasional skema preventif represif berbasis peta kerawanan keimigrasian. Itu untuk output yang saya harapkan. Kemudian untuk pemerintah daerah sendiri, sebagai masukan kebijakan daerah lewat Forkopdensi dan bahan penyusunan kebijakan nasional dalam upaya pengawasan yang lebih adaptif. Untuk landasan teorinya, yang pertama saya menggunakan teori hukum, yaitu teori efektivitas penegakan hukum oleh Suryono Sukanto untuk membedah rumusan masalah dua dengan dimensi yang pertama hukum itu sendiri, yang kedua penegak hukum, yang ketiga sarana dan fasilitas, empat masyarakat, dan dimensi kelima adalah kebudayaan. Kemudian untuk teori struktural fungsional agil oleh Talcott Parsons untuk membedah RM1, yaitu bentuk-bentuk patologi sosial. Yang pertama untuk dimensinya yaitu adaptation, kemudian yang kedua goal attainment, yang ketiga integration, dan yang terakhir adalah latensi atau pattern maintenance. Nah, untuk kerangka berpikirnya yaitu yang pertama melihat kesenjangan antara dasolen dan dasein dan dihubungkan dengan dampak yang ditimbulkan serta data yang didapat dari wawancara maupun observasi serta data-data sekunder. Kemudian untuk isu penelitiannya sendiri yaitu pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi mandiri di wilayah Malang Raya itu masih belum efektif dan membuka ruang-ruang munculnya patologi sosial di wilayah Malang Raya. Kemudian untuk teori teori yang digunakan adalah teori efektivitas penegakan hukum Suryono Sukanto dan teori agil dari Talcott Parsons. Kemudian untuk metode penelitiannya adalah kualitatif, yuridis, normatif empiris dengan lokus Malang Raya dengan hasil dan tujuan yaitu peta patologi sosial atau kerawanan keimigrasian dengan model skema pengawasan yang adaptif. Nah, tujuan akhir dari penelitian ini adalah terwujudnya pengawasan keimigrasian yang efektif dan terpadu untuk meminimalisasi ancaman patologi sosial pengungsi mandiri di Malang Raya. Nah, untuk pendekatan penelitiannya sendiri, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Jadi, statute approach, conceptual approach, dan case approach. Dengan teknik analisis data menggunakan model interaktif seperti yang kita ketahui yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, jenis untuk penelitian ini adalah normatif empiris dengan metode kualitatif. Nah, untuk data-datanya sendiri, saya membagi ini menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Untuk data primer sendiri, yaitu data yang saya dapatkan melalui observasi dan juga wawancara mendalam dengan informan dan narasumber. Untuk informan sendiri, saya mewawancara Kepala Rudenim ataupun Kasih RAP Rudenim, yang kedua Kepala Kantor Imigrasi Malang atau Kasih Intel Dakim, Kepala Kepolisian Resor di wilayah Malang Raya yaitu mungkin Kapolresta Malang, Kapolres Malang, dan Kapolres Batu. Kemudian perwakilan UNHCR Indonesia atau IOM di Jawa Timur, kemudian Bakes Bangpol, kemudian pakar pengenalan pengungsi dan mencari suaka, dan pengungsi mandiri di wilayah mana serta tokoh-tokoh masyarakat atau pengelola hunian yang dihuni oleh pengungsi mandiri. Nah, untuk data sekunder sendiri saya membagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, yaitu undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keimigrasian, Perpres 125 tahun 2016, dan Permen Impas nomor 2 tahun 2025.
Kemudian bahan hukum sekunder yaitu berupa jurnal-jurnal ilmiah, doktrin-doktrin hukum, maupun laporan-laporan dari instansi atau lembaga terkait, seperti laporan dari UNHCR, IOM, dan Dirjen Imigrasi, dalam hal ini Rudenim Surabaya. Kemudian untuk tersier, saya menggunakan KBBI secara daring dan Lex Law Dictionary. Nah, untuk lokasi dan waktu penelitian sendiri, saya melakukan persiapan ini sejak bulan Maret hingga nanti untuk penelitian selesai diperkirakan pada bulan Agustus 2026. Nah, untuk kontribusi yang diharapkan ini akan diharapkan berupa peta bentuk kerawanan patologi sosial di wilayah Malang Raya dan model skema penguasaan keimigrasian yang efektif, terintegratif, dan adaptif bagi karakter wilayah kota pendidikan dan pariwisata seperti Malang Raya. Sekian dari paparan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.